Bremers, welcome back to Brem YouTube channel. Seperti biasa dengan host tercinta kalian, Andre Purnadi. Oke Bremers, jadi di topik ini seperti yang kalian lihat di judul, gue pengen ngangkat topik ini karena banyak banget dari temen-temen atau customer yang ada di Brem pun nih, itu masih bingung untuk pasang peredam di mobilnya tuh pakai peredam yang kayak gimana ya, dan kira-kira bakal ngabisin biaya berapa ya. Nah kali ini gue pengen jelasin dulu nih, setidaknya 3 tipe peredam yang wajib banget dipasang di mobil kita. Jadi bukan cuma kalian, bahkan di mobil gue pun, mau apapun mobilnya ya, mau sampai ke Eropa pun juga kayaknya gue usahain buat ditambahin peredam lagi. Oke, gue nggak mau bahas terlalu panjang, tapi seperti biasa kalau ada yang kurang, kalian tanya aja nanti di komentar ya. Yang pertama, peredam butil rubber. Jadi ini salah satu peredam yang wajib dipasangin di mobil karena yang pertama dia ini peredam yang multifungsi dan juga dia itu sebagai basic layer atau lapisan utama yang wajib banget dipasangin sebelum kalau kita mau ngasih penambahan layer atau tumpukan peredam selanjutnya gitu. Ini ada salah satu contohnya nih. Peredam butil rubber. Mereknya dari Flux, ini tipe yang FD23, tebelnya 2,3 mm. Nah terus yang kedua, kenapa sih peredam ini kok salah satu peredam yang wajib banget nih? Di luar dari fungsinya, dia ini juga peredam yang harganya cenderung lebih ekonomis. Mostly peredam butil rubber itu ukurannya besar ya, kurang lebih 70 cm kali 40 atau 50 cm. Jadi kalau misalkan mau dipasang di mobil, kita nggak butuh lembaran yang terlalu banyak-banyak banget gitu. Terus untuk fungsinya, peredam butil rubber ini yang pertama, fungsi utamanya adalah menahan getaran. Yang kedua, menahan suara. Dan yang ketiga, menahan panas. Oke, jadi kok agak rancu sih bro? Yang poin kedua suara, yang pertama getaran. Padahal suara dibuat dari getaran. Nah, jadi gini nih. Untuk getaran itu kan kita bisa ngomong nggak cuma getaran suara, tapi misalkan suara bass. Contohnya kalian pernah nggak sih lagi macet di tol, terus ada truk di sebelah kalian, terus suaranya itu kayak grrrr. Ya pernah ngerasa nggak sih? Pernah kan naik motor aja pernah ngerasa kayak gitu kan? Nah itu salah satunya tuh gangguan getaran yang seperti itu tuh. Atau enggak knalpot motor racing, motor 4 tak yang suka geber-geber tuh, suaranya ngebas. Nah itu mengurangi suara seperti itu. Yang kedua, mengurangi suara. Nah yang suara dimaksudin tuh cenderung lebih frekuensi tinggi, kayak suara manusia ngomong, suara angin, atau enggak kalau kita compare lagi nih, yang tadi kan suara motor 4 tak geber-geber, kalau ini suara motor 2 tak. Nah itu kan suaranya beda tuh, yang satu nyaring, yang satu ngebas. Terus yang ketiga nih, untuk menahan panas. Jadi butil rubber kebanyakan dan hampir semua peredam butil rubber itu dilapisin sama lapisan aluminium, yang dimana kita tahu fungsinya untuk menahan panas. Jadi ngerti ya kalian kenapa peredam ini dibilang multifungsi dan bisa dipasang untuk hampir semua permukaan mobil, atap, fender interior maupun fender eksterior, di lantai, mau di panel di atasnya fender, di bodi mobil yang di bagian belakang, terus mau sampai di pintu bagasi, mau di kaca mobil pun kalau kalian butuh privasi juga boleh. Yang kedua ada peredam rubber foam. Ini adalah peredam yang dibikin dari material campuran antara karet dan juga busa. Oke, peredam rubber foam ini biasanya lebih tebal dimensinya dan juga lebih ringan. Nah, fungsinya agak mirip sama peredam butil rubber, tapi kalau benar-benar kita tes secara saintifik ya berdasarkan data, hasil penilaiannya akan beda banget gitu. Ini gue jelasin ya. Fungsinya yang pertama untuk peredam rubber foam ini adalah untuk meredam panas dan juga kelembapan, dan yang kedua meredam suara. Jadi yang bedanya sama butil rubber, karena ini bahannya lebih lentur, dia nggak bisa menahan getaran atau nggak bisa mengabsorb getaran sehebat si butil rubber. Jadi fungsinya saat untuk menahan suara, dia akan lebih cenderung ke frekuensi yang menengah dan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau kita mau menahan getaran bass, dia kurang optimal. Tapi kalau untuk menahan suara motor 2 tak lewat, terus misalkan kita lagi di tol suara angin atau suara dari dalam kabin mau keluar, dia bagus untuk menahan hal-hal seperti itu. Nah, terus penggunaan si rubber foam ini, karena dia punya dimensi yang lebih tebal, jadi dia nggak bisa asal dipasang di semua tempat. Kalau enggak nanti pas kita lagi mau pasang door trim atau atap mobil, dia mentok, jadi nggak bisa dipasang. Yang paling sering peredam rubber foam ini dipakai di lantai mobil. Dan kalau misalkan atap mobil nih, antara lapisan si besi mobil dan si atap interior itu gapnya cukup jauh, bisa dipakein si rubber foam yang tebal kayak gini. Yang ketiga, yang terakhir nih ada peredam foam atau peredam yang busa. Jadi peredam ini hampir mirip juga kayak yang tadi sebelumnya nih, si nomor 2. Bedanya
dia nggak punya campuran apapun. Otomatis secara dimensi dia lebih tipis dan juga lebih ringan lagi. Untuk fungsinya, dia untuk meredam suara yang mau masuk ke dalam kabin mobil dari luar maupun dari dalam kabin mobil mau keluar. Terus untuk meredam panas dan juga kelembapan, ya inilah fungsinya sih peredam busa. Ini contohnya gue kasih lihat juga ya. Kalau dari brand itu contohnya ada Noiskill NK18, tapi tipe busanya beda ya. Dia bukan kayak busa telur gini. Nah, sekarang penggunaan untuk si peredam yang busa atau foam doang. Karena dia sifatnya lebih tipis dan super ringan, dia juga multifungsi banget. Dia bisa dipasang di hampir semua tempat di mobil. Tapi yang paling sering banget dipakainya untuk di atap, untuk di lapisan door trim interior mobil, dan juga biasanya dipasang di pilar mobil. Terus kalau misalkan untuk yang profesionalnya lagi, dia bisa dipasang di dalam dashboard mobil untuk nahan suara, misalkan suara mesin ya buat ke dalam. Nah, karena dia dimensinya tipis, kalau dipasang di bagian area lantai mobil, dia tidak bisa bekerja secara optimal karena getaran yang ada di lantai mobil itu biasanya sifatnya getaran yang frekuensi rendah. Contohnya kayak pas mobil kita lagi jalan gitu, ban ketemu sama aspal, getaran-getaran kayak gitu peredam foam kurang bisa. Jadi kalau mau kita pakai yang rubber foam atau enggak ya pasti butil rubber. Oke, jadi kesimpulannya kita bahas dari yang pertama dulu. Butil rubber ini peredam yang multifungsi dan harganya ekonomis. Bisa dipakai untuk audio mobil nih, jadi memperbagus audio di dalam mobil kita, dan juga untuk menahan getaran yang sifatnya frekuensi rendah. Tapi kalau misalkan kita untuk menahan suara yang sifatnya frekuensi tinggi, dia kurang oke. Yang kedua, rubber foam. Rubber foam ini peredam yang bagus untuk menahan suara yang mau keluar atau masuk dari dalam mobil, dan juga bisa menahan panas. Dan untuk secara harga nih, dia cenderung agak lebih mahal karena biasanya peredam rubber foam kayak gini dimensinya lebih kecil, jadi penggunaan di mobil mau nggak mau harus lebih banyak. Yang ketiga, kesimpulan sih peredam busa atau peredam foam ini. Jadi yang sebenarnya itu peredam foam ini nggak banyak dipakai orang. Kebanyakan yang make itu untuk nge-support biar akustik interior mobilnya jadi bagus. Jadi kalau kita main audio mobil, mainnya udah lumayan lama atau yang kelasnya tinggi gitulah yang pakai peredam ini. Dan juga mungkin orang-orang yang biasa naik mobil Eropa, at least bisa dibilang tuh budgetnya berlebih. Ini baru kebanyakan pada pakai peredam foam ini. Karena dimensinya itu kan kecil ya, jadi penggunaannya juga harus banyak, harganya jadi terhitung mahal. Nah, Bremers, buat kalian yang penasaran nih, gimana sih rasanya kalau misalkan masuk ke mobil yang udah full peredam kayak gini? Tulis di kolom komentar di bawah. Nextnya nanti akan kita bikinin video untuk kalian. Jadi kalau peredam butil rubber, kita tes bisa nahan kekedapan sampai berapa desibel, peredam rubber foam jadi berapa, atau peredam foam doang jadi berapa. Kalau misalkan kalian pada minta nih, kalian mau nanti kita bikinin videonya. So, oke Bremers, sekian itu aja informasi yang bisa gue kasih. Kalau masih ada hal-hal yang kurang bisa dipahamin sama kalian nih, atau masih membuahkan pertanyaan, silahkan tanya lagi, minta kejelasan di kolom komentar. Akan kita bantu dengan jawaban sejelas-jelasnya. Gak kayak mantan kalian yang gak pernah ngasih kejelasan di kehidupan, yang udah putus gitu aja.